Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat tentunya. Nah teman-teman, kali ini saya akan coba bagikan sebuah tips, yaitu tips sukses interview offline, yaitu wawancara secara langsung bagi kamu job seeker dan juga fresh graduate. Pada video sebelumnya saya sudah pernah bahas, yaitu tips sukses interview online. Nah, teman-teman, apa saja sih yang harus kita persiapkan apabila kita akan menghadapi sesi interview offline? Nah, untuk itu silakan saksikan di channel Alex Mora. Stay tune ya. Interview offline adalah momen penting dan juga momen terbaik di awal kamu terjun ke dunia kerja. Buatlah tim perekrut terkesan sehingga kamu dapat lolos ke tahapan selanjutnya. Nah, hal-hal apa saja yang harus kamu persiapkan dan lakukan agar semuanya berjalan baik? Nah, berikut ini saya akan coba ulas atau bahas tentang hal atau tips yang harus kamu persiapkan agar interview offline kamu dapat berjalan baik dan juga sukses. Nah, oh ya, satu lagi teman-teman, karena ini adalah masa pandemi dan juga masa PPKM, ada baiknya teman-teman tetap menjaga, lakukan prokes ya yang ketat agar kamu dan juga tim perekrut dapat saling menjaga. Nah, apa saja tips yang pertama? Tips yang pertama adalah tempat dan juga lokasi ya. Pastikan kamu harus cari tahu posisi, tempat, dan lokasi interview dari perusahaan yang mengundang kamu. Bila masih ada waktu dan sempat, ada baiknya kamu melakukan survei terlebih dahulu ke lokasi dan tempatnya. Tujuan kamu melakukan survei harapannya apabila tiba di hari H kamu sudah tidak mencari-cari lagi, sehingga kamu lebih fresh ya dan juga lebih tenang menghadapi proses interview kamu. Nah, apalagi di zaman sekarang ini untuk mencari tempat sangat mudah, kamu bisa dibantu oleh yang namanya Google Map ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jadwal interview. Nah, teman-teman, karena kamu sudah mengetahui jadwal interviewnya, ada baiknya kamu datang atau hadir 30 menit atau 1 jam lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Nah, hal ini tentu akan banyak menguntungkan kamu ya. Kamu bisa dapat melakukan hal-hal yang lebih banyak ya sebelum kamu masuk ke ruangan interview. Misalnya kamu bisa baca-baca ya, atau mungkin kamu bisa melakukan membangun pikiran yang positif, membangun rasa percaya diri, membangun rasa optimis, atau mungkin kamu bisa berdoa sehingga kamu lebih siap. Nah, itu tips yang kedua. Berikutnya tips yang ketiga, yaitu persiapan fisik. Persiapkan fisik dengan baik ya. Teman-teman, lakukan tidur yang cukup agar kamu terlihat lebih fresh ya, ceria, bugar, dan juga bersemangat. Jangan terlihat kamu kurang tidur, nanti kamu akan sebaliknya ya. Apalagi bagi teman-teman yang sering berolahraga, tentu kamu akan lebih siap ya secara fisik dalam menghadapi proses interview offline kamu. Itu yang ketiga. Yang keempat, tips yang keempat adalah bila perekrut meminta untuk membawa hard copy CV dan juga surat lamaran atau application letter, kamu sebaiknya bawa ya, meskipun itu sudah kamu kirimkan lewat email. Karena pengalaman saya sendiri ya, tentu kadang-kadang perekrut juga lupa ya untuk mempersiapkan atau memprint CV yang sudah kamu kirim lewat email ya, karena banyaknya kegiatan atau tugas-tugas seorang perekrut ya. Karena dengan seperti ini kamu akan lebih terlihat serius ya dan juga profesional ya. Jadi ada baiknya kamu tetap membawakan hard copy CV dan juga application letter kamu. Itu yang keempat. Nah, tips yang kelima adalah pakaian formal dan juga rapi. Karena ini adalah interview offline di mana kamu datang secara langsung ya. Jadi teman-teman, ini tentang detail tentang kamu. Baju apa yang kamu pakai ya. Tentu kemeja ya. Mungkin kemeja adalah salah satu rekomendasi yang bisa kamu gunakan.
tentu warnanya apa ya. Sebaiknya warna polos ya, apakah itu putih, biru, hijau, atau abu-abu, atau yang lain. Nah, pakaian kemeja ini terkesan memang sederhana, namun tetap berkesan formal, apakah itu untuk pria maupun wanita. Nah, bagi wanita bisa juga kamu tambahkan ya, seperti kardigan atau blazer tentunya ya, atau mungkin jas wanita sebagai pelengkap. Intinya formal dan rapi. Hindari loh teman-teman motif yang berlebihan ya, seperti bunga-bunga ya, atau mungkin hewan atau binatang, atau mungkin lukisan abstrak yang bisa mengganggu distraksi penglihatan oleh tim perekrut. Nah, intinya adalah pakailah pakaian yang sederhana atau polos namun tetap berkesan formal. Nah, sepatu juga kamu harus perhatikan, pakailah sepatu yang tertutup, jangan pakai sendal atau semi sendal atau yang terlihat jari kaki teman-teman, dan tentu sepatunya juga harus bersih ya. Untuk pewangi atau parfum ya, saran saya sih jangan terlalu berlebihan, secukupnya saja. Nah, tips yang keenam adalah tentang sikap. Nah, di video saya sebelumnya yaitu tentang tips sukses interview online, bahwa sikap ini sangat penting. Terlebih lagi di sini situasinya berbeda. Kamu datang secara langsung ya. Artinya di sini kamu akan tampak seperti apa ya? Bahasa tubuh, body language, tutur bahasa, semuanya akan terlihat. Nah, untuk itu bangunlah sikap yang baik ya. Tanamlah rasa percaya diri, positif, dan juga optimis. Berbicaralah yang sopan, jawab pertanyaan perekrut dengan baik. Perhatikan juga bahasa tubuh kamu ya. Tunjukkan antusiasme yang tinggi. Gunakan bahasa tubuh seperti mengangguk atau tersenyum ya, agar kamu terlihat ceria dan juga bersemangat ya. Nah, hal ini akan tentu sangat berpengaruh bagi proses interview kamu, sehingga perekrut akan berkesan. Nah, itu harapannya ya, sehingga kamu dapat menunjukkan kesan yang baik bagi perekrut. Nah, itu tadi tips yang keenam. Tips yang ketujuh adalah pelajari profil perusahaan. Nah, teman-teman, kemarin saya sudah pernah bahas tentang tips pelajari profil perusahaan di video sebelumnya, yaitu tips sukses interview online. Namun saya akan coba ulas lagi di tips sukses interview offline. Nah, kamu harus cari tahu tentang bisnis, culture, visi, dan juga misi dari perusahaan. Tentu untuk mencari tentang informasi-informasi ini sekarang sudah mudah ya, apakah kita bisa dari webnya atau dari Google ya. Jadi teman-teman bisa dengan mudah dapatkan, atau teman-teman bila punya kenalan di dalam internal perusahaan tersebut, bisa saja silakan untuk menggali informasinya. Nah, tips yang ke-8 adalah pahami posisi yang dilamar. Kamu harus cari tahu tugas pokok posisi yang akan dilamar, karena hal ini tentu akan ditanyakan oleh perekrut. Tentu harapannya kamu bisa dapat menjelaskannya dengan baik dan juga dengan rinci. Nah, bila ada yang kurang dipahami karena adanya culture yang berbeda, nah tentu ini jangan sungkan ya untuk bertanya. Nah, tentu ini mungkin berlaku bagi pelamar yang sudah punya pengalaman dengan posisi yang sama atau dari perusahaan sebelumnya. Itu tips yang ke-8. Tips yang ke-9 adalah bawa alat tulis dan juga buku. Siapkan atau persiapkan alat tulis dan juga buku catatan apabila ada hal-hal yang akan perlu dicatat ya. Sebaiknya kamu juga membawa tas ya untuk membawa barang-barang tersebut ya. Jadi kamu akan terlihat lebih baik atau profesional. Jadi dengan adanya tas tersebut kamu bisa menempatkan seperti buku, ballpoint, dan juga tempat CV, kopi CV, dan juga surat lamaran kamu. Jadi kamu akan terlihat lebih profesional. Oh ya teman-teman, satu lagi, jangan sekali-kali teman-teman menaruh handphone ya ke dalam kantong kemeja, karena itu berdasarkan pengalaman saya itu kurang baik ya, terlihat kurang profesional. Nah,
Tips yang ke-10 adalah, nah ini tips yang terakhir, sampaikan terima kasih. Kamu harus sampaikan terima kasih kepada tim perekrut, karena bagaimanapun ini terlihat sepele. Namun kamu lolos di seleksi awal. Ini adalah hal yang luar biasa bagi kamu dan juga bagi perekrut yang sudah melihat talenta kamu ke depan untuk dilakukan proses interview secara offline. Nah, dengan memberikan ucapan terima kasih tentu ini adalah kesempatan ya. Ini kamu menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kamu. Nah, demikian teman-teman pembahasan kita tentang tips sukses interview offline. Semoga tips-tips ini dapat bermanfaat dan harapan kita semua kamu dapat menghadapi sesi interview offline kamu berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses, sehingga kamu dapat lolos ke tahapan berikutnya, dan harapan kita bersama adalah kamu dapat diterima bekerja di perusahaan tersebut. Jadi teman-teman tetap semangat, kamu juga harus bisa.